Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya adik-adik? Kakak percaya kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah sama-sama seperti biasa. Hanya saja hari ini kita beribadahnya agak berbeda karena kalian beribadah di rumah. Seperti pesan dari Pak Jokowi, kita semua beribadah di rumah masing-masing. Ingat ya, beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik, kalian juga boleh ajak mami papi, yuk kita sama-sama beribadah. Jangan lupa selalu ingat sama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus, sekarang kami akan ibadah sekolah minggu, ibadah Little King bersama dengan keluarga kami. Tuhan menyertai, Tuhan hadir dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mulai ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku datang, Yesus menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari adik-adik angkat tangan sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku, Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini adik-adik, sambil menyembah Dia di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan di sini. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan-tangan sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya,
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku. Mari sembah Dia, berikan ucapan syukurmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari adik-adik sembah Dia, sembah Tuhan kita. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau ajaib. Yesus Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan haleluya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tangan sama-sama dan kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, coba sama-sama kita ingat, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sama-sama katakan sama kakak, tahun dimensi yang baru. Apa sih kak tahun dimensi yang baru? Tahun dimensi yang baru adalah artinya kita diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Coba sekali lagi sama-sama kakak ya. Apa sih artinya tahun dimensi yang baru? Adalah tahun kita diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sekali lagi sama-sama. Apa artinya tahun dimensi yang baru? Adalah tahun kita diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Pintar semua. Nah adik-adik, masih ingat lagu yang berkata begini? Kakak mau nyanyi dulu ya. Kalian kalau yang tahu boleh nyanyi sama kakak. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Katakan, jangan kamu takut. Wah,
Tanya dong, siapa yang hari-hari ini adik-adik sedang ketakutan? Ayo ngaku sama kakak. Kakak takut sama virus corona. Kakak takut ketularan. Kakak itu ada yang batuk. Kakak takut itu. Kakak takut ini. Kakak aku takut. Nah, adik-adik, bukan cuma adik-adik, kakak ini juga takut. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut yang berlebihan. Katakan, tidak boleh takut yang berlebihan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Nah, adik-adik, di Alkitab, di firman Tuhan di Perjanjian Lama, kakak mau cerita ya, ada seorang raja yang juga dalam sekarang keadaan ketakutan yang luar biasa. Nah, suatu hari ada 3 orang yang datang kepada raja. Nama raja itu adalah Raja Yosafat. Dia berkata, aduh, tuanku raja, aku sakit. Terus yang satu berkata, tuanku raja. Mereka lagi sakit, tetapi suaranya bisa kuat. Tuanku raja, ada bangsa yang besar, ada 3 bangsa yang besar sedang menyerang kita, sedang mau menghancurkan negeri kita. Raja berkata, bangsa siapa itu? Mereka berkata, ada 3 bangsa tuanku raja. Ada bangsa Amon, ada bangsa Moab, satu lagi ada bangsa Meonim sedang datang berbondong-bondong, ingin menghancurkan bangsa kita, ingin membabi buta, menghancur lulukan bangsa kita, ingin menghanguskan bangsa kita. Tiba-tiba Raja Yosafat menjadi sangat ketakutan. Takut. Raja Yosafat sangat takut. Karena apa? Karena dia melihat akan ada yang menghancurkan negerinya. Tapi saat ketakutan, Raja Yosafat mengambil langkah yang benar. Dia berkata, dia mengumpulkan seluruh penduduk negeri Yehuda. Dia mengumpulkan seluruh penduduk dari ujung ke ujung. Dia berkata, hai rakyat Yehuda, berkumpullah di tempat ini. Ada berita yang besar. Raja Yehuda berkata, hai rakyatku, dengar baik-baik. Ada 3 bangsa yang ingin menghancurkan bangsa kita Yehuda. Ada bangsa Amon, ada bangsa Moab, dan juga bangsa Meonim. Mereka sedang datang menuju kemari untuk menghancurkan bangsa kita. Tiba-tiba terdengar suara yang gaduh. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Wah! Dengar rakyatku, kata Raja Yehuda, kata Raja Yosafat. Dia memimpin, dia berkata, tidak perlu takut. Dia berkata, mari kita ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Raja Yosafat berkata, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Nah adik-adik, Raja Yosafat berkata kepada seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya, berkata bahwa kita harus berdoa. Kita harus berpuasa dan minta pertolongan Tuhan yang ajaib. Waktu mereka sama-sama berdoa, waktu mereka dalam keadaan berpuasa, mereka berdoa dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang nabi Tuhan yang hadir, nabi Tuhan yang muncul. Nama nabi itu adalah Nabi Yahaziel. Nabi ini berkata, hai orang-orang Yehuda, Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan ganti kita. Kita tidak perlu berperang, Dia yang akan berperang ganti kita. Wah, ada suara bergemuruh. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang berperang melawan musuh kita. Bagaimana caranya? Dan Tuhan berkata melalui nabinya bahwa Tuhan yang akan berperang ganti semua orang yang ada. Nah adik-adik, orang-orang Yehuda mereka tetap berdoa. Mereka terus menyembah Tuhan siang dan malam. Nah adik-adik, ketika mereka tiba waktunya untuk berperang, mereka bersiap-siap. Tetapi ingat ya, mereka tadi sudah berpuasa. Mereka sudah menyembah Tuhan. Ketika mereka sedang mau bersiap-siap untuk berperang, dan firman Tuhan berkata bahwa peperangan ini harus dipimpin oleh para imam. Para imam yang memimpin mereka. Nah adik-adik, keesokan harinya mereka percaya bahwa apa yang Tuhan perkatakan,
percaya apa yang Tuhan perkatakan itu Tuhan akan lakukan. Ketika mereka bersorak-sorak, mereka mulai menyanyikan pujian. Ingat ya, mereka sudah mengangkat pedang mereka, mereka sudah membawa senjata mereka, tetapi Tuhan kasih cara mereka hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. What? Hanya menyanyi buat Tuhan? Iya, itu langkah jitu yang Tuhan berikan, bahwa mereka berperang dengan menyanyi buat Tuhan. Kira-kira lagunya seperti apa ya adik-adik? Nah adik-adik, menurut kakak lagunya seperti ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, waktu mereka sampai ke medan pertempuran, waktu mereka sampai ke medan peperangan, mereka melihat suara bergemuruh yang besar sekali. Ternyata mereka melihat bahwa bangsa-bangsa yang ingin menyerang bangsa Yehuda, bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Meonim, mereka berantem sendiri, mereka berperang sendiri, mereka saling bunuh, mereka saling pukul, mereka saling membinasakan. Itu yang mereka lihat. Lalu 3 bangsa itu adik-adik, mereka mati semuanya, mereka mati binasa semuanya, habis. Apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda? Mereka memberikan kemenangan. Mereka hanya menontonnya saja, tapi tentu saja mereka dengan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada rakyat Yehuda, kepada Raja Yosafat dan rakyatnya. Nah adik-adik, setelah mereka melihat bahwa musuh mereka telah binasa, musuh mereka telah habis, karena mereka berperang satu dengan yang lain dengan sendirinya, adik-adik, Tuhan memberikan kemenangan atas Yehuda. Rakyat Yehuda, mereka disuruh untuk ambil harta milik bangsa musuh, mengambil jarahan dari mereka, mengambil milik mereka. Hari pertama belum habis, hari kedua ngambil lagi, belum habis, sampai hari yang ketiga mereka merampasi harta musuh. Itu terlalu banyak Tuhan sediakan untuk orang-orang Yehuda. Nah adik-adik, setelah itu, setelah 3 hari mereka merampasi harta musuh, hari keempat mereka berkumpul. Rakyat Yehuda dan rajanya berkumpul. Mereka meninggikan nama Tuhan sebab Tuhan baik. Gitu kali ya lagunya ya. Nah adik-adik, mereka menyanyi terus buat Tuhan. Mereka menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Gitu kali lagunya ya. Itu mereka nyanyi sampai sekarang tempat itu dikatakan sebagai lembah pujian. Nah adik-adik, luar biasa ya, di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa yang menyerang bangsa Yehuda, Raja Yosafat dia punya strategi atau cara yang jitu untuk menang. Kakak mau ringkasin lagi ya. Yang pertama, Raja Yehuda mulai dengan doa. Katakan sama-sama kakak, mulai dengan berdoa. Nah adik-adik, ketika Yosafat takut, ketika Raja Yosafat takut, ketika dia takut mati, ketika dia takut akan musuh, dia mengambil langkah untuk berdoa. Nah adik-adik, sama kan dengan kita? Sekarang ini kita tuh sedang ketakutan. Mari, seperti Raja Yosafat yang diberikan kemenangan, kita harus mengambil langkah berdoa. Yang kedua, Raja Yosafat merendahkan hatinya. Dia berpuasa. Nah adik-adik, kakak beberapa waktu yang lalu sudah kasih tahu sama adik-adik semua, kita akan belajar berpuasa karena gereja kita hari-hari ini sedang masa puasa raya. Nah adik-adik, puasa untuk apa sih? Untuk mengalahkan musuh. Ketika kita berdoa berpuasa, kita sedang melahirkan kuasa atas doa-doa kita. Dan kita akan mengalahkan musuh. Nah adik-adik yang baik, adik-adik yang luar biasa, kita tahu kita harus berpuasa. Gimana kak caranya? Kita hilangkan sarapan pagi atau mungkin dari makan malam. Kita mulai nggak makan. Besok pagi kalau bisa, kita nggak usah sarapan. Terus kak lapar. Apalagi ya, kalau bisa juga cobalah dengan makanan yang tidak sedap. Misalnya kita biasanya makan daging-dagingan. Kita nggak usah makan dulu, kita makan yang sederhana. Kita sedang berpuasa. Terus apalagi kak? Kalau nggak bisa juga kak, aku kan lapar kak. Adik-adik bisa mulai dengan gadget, puasa gadget. Tidak pegang gadget dulu,
Tapi bukan hanya menahan diri, tapi dengan berdoa, disertai doa. Nah, tadi adik-adik kakak sudah kasih tahu bahwa langkah-langkahnya Yosafat meraih kemenangan apa? Yang pertama adalah mulai dengan doa. Yang kedua, merendahkan hati dan berpuasa. Yang ketiga, kakak mau kasih tahu bahwa Raja Yosafat dan rakyatnya memperkatakan firman dan janjinya. Nah, adik-adik, setiap minggu kita selalu memperkatakan firman. Setiap ibadah di Little Kings kita memperkatakan firman. Mazmur 91. Di rumah juga setiap hari kita harus baca Mazmur 91. Itu kita tidak sedang baca-baca gaya-gayaan, tapi kita sedang memperkatakan firman. Dan firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti, mari katakan amin. Nah, adik-adik, Yosafat juga memperkatakan firman. Apa yang dikatakan nabinya, dia lakukan bersama-sama dengan rakyatnya dan memberikan kemenangan. Langkah yang keempat, adik-adik, yang pertama tadi mulai dengan doa. Yang kedua, merendahkan hati disertai puasa. Dia memperkatakan firman dan janjinya. Yang keempat, dia percaya dan melakukan sesuai perkataan Tuhan. Adik-adik, dengar baik-baik. Katakan sama kakak, Yosafat percaya banget sama Tuhan. Katakan sekali lagi, Yosafat percaya banget sama Tuhan. Dan yang keempat adalah yang dilakukan Raja Yosafat, percaya dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Papanya Raja Yosafat itu dia mengasihi Tuhan. Yosafat juga sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak menyimpang dari apa yang diperlakukan, apa yang dibuat oleh papanya. Dia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan gilang gemilang buat Yosafat dan juga bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Katakan sama-sama sekali lagi, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oke, adik-adik, kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Eni. Ingat ya, di tengah-tengah ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita berpuasa, menahan lapar sambil kita berdoa. Sedangkan yang ketiga adalah kita mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya adik-adik, selama kalian liburan, selama kalian ada di rumah, selalu lakukan ketiga hal ini. Nah, sekarang sebagai penutup kita akan berdoa sama-sama, orang tua dan juga anak-anak. Kita tundukkan kepala, sekarang kita akan berdoa sama-sama. Kita taruh tangan kiri di dada, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah bagian hidup kami. Kami percaya kalau kami ada di tangan Tuhan, kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Karena kami percaya Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Kalau ada sesuatu terjadi kepada kami percaya juga bahwa kami semua akan disambut oleh Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami yang saat ini sedang di rumah, sedang belajar, dan juga orang tua yang hari-hari ini mungkin mereka bekerja dari rumah ataupun mereka bekerja ke kantor. Tuhan juga menyertai mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami menyerahkan seluruh teman-teman kami yang ada di sekolah juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.